Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Putri. Di sini saya akan sedikit memberikan tutorial tentang materi multidimensional scaling. Di sini saya sudah punya data-datanya ya. Dan dari mana sih data-data ini? Jadi data-data ini tuh diperoleh dari kuesioner konsumen. Nah, di sini sudah ada beberapa brand, yaitu ada H&M, ada Dagadu, ada Uniqlo, ada Zara, The Executive, 3 Second, Erigo, Matahari, Ramayana, dan yang terakhir ada Jogger. Nah, langsung saja di sini kita blok dulu datanya untuk di copy paste. Kita blok dulu sampai bawah sini. Kita blok, kemudian kita copy, setelah itu kita ke SPSS. Nah, di sini di SPSS kita ke data view terlebih dahulu. Di sini kita paste data yang sudah kita copy di Excel tadi. Nah, ini kan muncul nih variabel-variabelnya yang seperti ini. Kemudian kita langsung saja ke variabel view. Di sini untuk variabel-variabel ini kita ubah dulu namanya. Untuk yang pertama, variabel ini diubah jadi brand. Kemudian ini H&M. Oh ya, di sini kenapa saya tidak menggunakan simbol dan karena di SPSS itu simbol dan itu nggak bisa digunakan seperti simbol kemudian angka itu juga nggak bisa digunakan di SPSS. Jadi misalnya cuma pakai huruf aja. Di sini sebagai gantinya saya menggunakan N sebagai gantinya dari simbol dan ya udah dulu. Dan yang ketiga ada Uniqlo. Kemudian di sini kita udah brand Zara. Dan yang ini executive. Kemudian yang ini tuh second. Dan yang ini Erigo. Dan yang ini tuh Matahari. Yang ini Ramayana. Dan yang terakhir Jogja. Nah, kan di sini nama-namanya udah diubah menjadi nama-nama brand ya. Kemudian di bagian value sini kita udah dulu untuk value-nya itu kita ubah yang pertama untuk labelnya itu sesuai nama brand yang ada di sini. Nah, adalah H&M, kita add. Dan yang kedua ada Dagadu, add lagi. Yang ketiga Uniq. Yang ketiga Uniqlo, kita add lagi. Yang keempat Zara. Yang kelima Excel. Yang keenam
second. Yang ketujuh itu L. 8 itu matahari, kemudian Ramayana, yang terakhir 10 ada Jogja. Ini kita add. Nah, setelah semua sudah, di sini kan sudah ada nih nama-nama brand yang ada di kotak besar ini. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk mengetahui hasilnya bagaimana, kita pergi ke output. Nah, di sini sudah ada output dari variabel view yang tadi. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Di sini ada formatrik. Yang pertama ada stress, itu ada dengan nilai 23455. Kemudian untuk RSQ-nya 91159. Dan kita geser ke bawah lagi ada stimulus coordinate. Oke, jadi di sini tuh kenapa brand ini saling berdekatan? Nah, jadi di sini tuh brand-brand yang saling berdekatan ini memiliki kesamaan atau kemiripan antara satu dengan yang lainnya, seperti kemiripan pangsa pasarnya, kemudian produk-produknya, terus bagaimana cara penjualan produknya. Kemudian di sini ada Matahari dan Ramayana. Keduanya ini adalah sama-sama department store yang memiliki kemiripan seperti positioningnya yang menurut konsumen itu serupa. Jadi mereka ini memiliki kemiripan sebagai positioningnya gitu di mata konsumen. Dan di sini juga ada scatter plot of linear feed. Oke, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Putri. Di sini saya ingin sedikit membagikan tutorial prinsipal komponen analisis. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya ya, dan data ini berasal dari kuesioner konsumen. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita blok dulu datanya. Kemudian kita copy untuk dimasukkan ke SPSS. Nah, di sini kita tinggal ke data view. Kemudian kita salin data yang udah ada di Excel tadi. Lalu kita salin, kita copy paste. Nah, di sini sudah muncul kan data-datanya. Kita tinggal ke variabel view. Nah, di sini pada nama-nama ini kan belum diubah ya, jadi masih dalam bentuk variabel seperti ini. Nah, di sini jadi kita tinggal mengubahnya menjadi suatu nama. Misalnya yang pertama ini brand, dan yang kedua ini adalah kualitas produk. Oh ya, di sini aku ingin sedikit memberi informasi. Kenapa sih di sini aku menggunakan underscore ini? Karena di SPSS itu tidak bisa menggunakan spasi. Jadi untuk menggantinya aku pakai ini underscore. Kemudian yang kedua itu harga. Kemudian yang ketiga
desain tren. Dan yang kelima itu kenyamanan. Dan yang keenam ada layanan pelanggan. Kemudian lokasi, aksesibilitas. Kemudian yang terakhir brand reputation. Nah, setelah semua nama-nama variabel tadi itu diubah, kita pergi ke data view lagi. Nah, di data view ini kita klik yang bagian analyze. Kita klik yang bagian dimension reduction. Dan kita pilih yang texture. Nah, untuk di kolom variabel ini kita isikan kualitas produk, harga, desain tren, kenyamanan, layanan pelanggan, sampai ke brand reputation. Nah, untuk mempersingkat waktu dan untuk mempermudah, kita langsung saja klik shift dan tombol ke bawah. Dan kita pindahkan ke bagian variabel. Dan untuk deskriptifnya ini, kita centang bagian koefisien sama significance level, dan kita klik continue. Dan yang untuk extraction-nya di bagian analyze ini kita klik bagian covariance metric. Kemudian di bagian display kita klik script plot. Kemudian untuk ekstraknya ini kita ubah menjadi 0,5. Kita klik continue. Kemudian di bagian score ini kita centang dulu bagian set as variabelnya. Kemudian ini regressional betul. Kemudian kita centang bagian display factor score coefficient metric. Kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini udah muncul bagian output dari SPSS yang sebelumnya ya. Jadi di sini sudah ada correlation metricnya. Dan di sini untuk correlation kualitas produknya itu ada 1000, kemudian harganya itu 971, untuk desain trennya itu 974, dan kenyamanannya itu 986, layanan pelanggan itu 946, lokasi aksesibilitasnya itu 560, dan reputationnya itu 986. Ini datanya. Dan kita ke bawah, ini ada commonalities. Ada di sini, ini data-datanya ya. Kemudian untuk ada juga total variance explain-nya, ada row, ada scale-nya juga. Nah, kemudian untuk script plot-nya di sini titik tengahnya itu berada di angka 2 ini. Yang ini adalah merupakan titik tengahnya. Dan sini ada komponen metriknya, ada raw komponen sama rescaled komponen. Ini untuk kualitas produknya. Untuk raw komponen yang pertama itu ada 920, untuk raw komponen yang kedua itu ada 190, kemudian untuk rescaled-nya itu yang pertama ada 973 dan yang kedua ada 201. Dan ini ada komponen skor koefisien metriknya. Ini antara komponen 1 dan komponen 2. Untuk kualitas produknya itu 211 dan
komponen 2 itu 232, dan ini merupakan komponen skor covariance metriknya. Komponen 1 itu 1000, dan untuk komponen 2 itu hanya 000. Nah, karena di sini tuh masih belum selesai ya. Di sini masih ingin menganalisis lebih dalam tentang prinsipal. Langsung saja kita ke file, kemudian kita ke new, kemudian klik yang bagian data ini. Nah, di sini kan sel-selnya ini pada tabel-tabel ini kan masih pada kosong. Nah, ini kita isikan yang pertama itu brand, kemudian yang kedua itu lecture 1, kemudian yang kedua itu lecture 2, yang ketiga komponen 1, yang kedua itu komponen 2. Nah, kalau udah kayak gini, di bagian type ini untuk numericnya itu kita ubah dulu menjadi string. Kita klik OK. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, untuk brand-brand di sini kita mengambil dari data di Excel yang sebelumnya. Bentar. Nah, kita ngambilnya nama-nama brand itu dari data di Excel ini. Dan saja kita blok dulu, kemudian kita copy paste, kita copy, kita ke SPSS. Nah, di sini kita tempelkan nama-nama brandnya. Nah, di sini udah ada nama-nama dari brandnya yang kita ambil dari data di Excel. Dan di bawah jawaban ini kita tambahkan PG, kemudian kita tambahkan price, kemudian design, comfort, dan service, dan location, dan yang terakhir brand reputation, atau di sini kita singkat saja brand rep gitu. Dan untuk faktor 1 dan factor 2 itu kita ambil dari SPSS yang sebelumnya. Nah, di sini kita tinggal blok aja ya. Dan kita salin, kita ke SPSS yang tadi. Di sini kita tinggal menempelkan faktor-faktor yang udah kita salin tadi di SPSS sebelumnya. Nah, ini untuk vektor-vektornya. Dan ya, untuk komponennya juga sama, kita ambilnya dari SPSS yang sebelumnya. Bentar. Nah, di sini kita ambil yang ini nih, datanya, angka yang 211 ini. Dan kita copy. Kemudian kita tempelkan di komponen ini, bagian PI-nya. Ya, itu seperti ini.
kita ke Grabs yang ini, dan kita ke legalisi dialog, kemudian kita klik yang bagian scatter, kemudian kita klik yang overlay scatter ini, dan kita klik define. Kemudian untuk vector satunya ini kita isikan di variabel y, kemudian untuk faktor 2-nya ini di variabel x, kemudian komponen satu di variabel y, kemudian komponen 2 di variabel x. Nah, untuk optionnya ini kita klik yang exclude case variable by variable, dan kita centang bagian display chart with case label, dan kita klik continue. Sekarang kita ke output. Bentar. Nah, di sini sudah muncul output dari grabnya. Di sini sudah ada kayak bagian-bagian gitu ya. Kayak di sini tuh udah ada kualitas, harga, layanan, dan kenyamanan, desain trennya, lokasinya, dan di sini juga ada nama-nama dari brandnya. Kemudian setelah ini belum selesai, kita masih harus ke PPT dulu. Kita copy. Nah, untuk di PPT ini kita tinggal menempelkan gambar yang udah ada di output tadi. Kita tempel. Nah, dia hasilnya seperti ini. Dan untuk apa sih kok gambarnya ditaruh di PPT? Nah, jadi di sini kita itu mau menempelkan kayak sebuah panah-panah untuk melengkapi bagian-bagian yang ada di sini. Jadi langsung saja kita pergi ke insert, dan ke space ini atau bentuk, dan kita ambil icon yang panah ini. Jadi titik tengah ini kita ke layanan dulu, dan kita ambil lagi, kita ke kualitas, dan ambil lagi untuk desain tren, dan ke lokasi, kemudian ke harga. Ini terlalu itu ya, terlihat sempit-sempitan, dan ditambah lagi. Nah, setelah itu kita beralih ke brandnya. Sini ada itu biar membedakan, kita kasih warna merah. Terus dulu, dan kita tambah lagi. Kita pertama itu ke eksekutif, warna merah biar beda gitu ya.
Dan kita ke kita ke kita ke Zara, kemudian ke Uniqlo, H&M, kemudian ini second, Matahari, kemudian Ramayana, nah ini udah semua ya. Jadi di sini tuh untuk Vector satu dan Vector 2 ini berisikan brand-brand yang ada di sini. Jadi di sini tuh bulat-bulat yang warna biru ini merupakan Vector satu dan Vector 2. Kemudian untuk komponen satu dan komponen 2 ini merupakan seperti kayak lokasi, layanan, kualitas, harga, desain kayak gitu. Ini warnanya hijau. Nah, dan di sini itu menurut kuesioner konsumen, jadi kayak brand eksekutif, H&M, kemudian Zara, Uniqlo, itu menurut kuesioner konsumen itu untuk desain, kualitas, harga, layanan, dan lokasi, kemudian brand reputation-nya itu cukup baik atau sangat baik gitu. Dan di sini brand-brand yang jauh dari lokasi, layanan, kualitas, harga, brand reputation, desain itu berarti memiliki nilai yang kurang baik gitu. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.